Bantuan hidup dasar adalah upaya yang kita lakukan sama sekali tidak menggunakan alat bantuan, cukup skill, cukup pengetahuan, cukup dengan badan kita, tubuh kita untuk membantu pasien yang tidak sadarkan diri atau membantu korban dalam mempertahankan jalan nafas yang aman, membantu pernafasannya, dan kemudian kita bantu sirkulasinya agar terhindar dari kematian secara biologis. Berikut akan kita ajarkan tahap-tahap dalam melakukan resusitasi. Pada saat kita menemukan orang yang tidak sadarkan diri, yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa respon daripada korban yang tidak sadarkan diri tersebut dengan cara memanggil. Kita dengan melakukan tepukan atau memanggil seperti pak atau bu. Kemudian apabila si korban tidak memberikan respon atau tidak menjawab, ingat untuk selalu panggil bantuan terlebih dahulu. Setelah bantuan dipanggil, kita harus segera kembali ke korban yang tidak sadarkan. Kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Kita harus memeriksa apakah korban mempunyai denyut nadi atau tidak dengan cara meraba denyut nadi di daerah leher. Kemudian kita juga harus melihat apakah korban bernafas atau tidak. Caranya gampang saja dengan melihat apakah ada pergerakan di dinding dada apa tidak. Kemudian apabila tidak ditemukan adanya nadi dan juga korban tidak bernafas, maka kita akan harus segera melakukan resusitasi. Tahap pertama melakukan resusitasi adalah kita memberikan kompresi atau pompa jantung dari luar. Pertama kita harus menentukan lokasi di mana kita meletakkan posisi tangan, yaitu 2 jari di atas tulang hulu hati, atau yang gampangnya adalah di antara 2 puting payudara. Letakkan tangan dengan di mana tumit tangan berada di tulang dada dengan posisi tangan interlocking. Kemudian kita harus tegak lurus dengan korban, siku tidak boleh tertekuk, dan kita akan mulai kompresi. Kompresi akan dilakukan sebanyak 30 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Kompresi harus dilakukan dengan lembut, teratur, tidak menyentak-nyentak, tumit tangan tidak terlepas dari dada korban, dan pastikan dada korban berkembang walaupun kita lakukan kompresi. Setelah melakukan 30 kali kompresi, kita harus memberikan napas bantuan sebanyak 2 kali. Sebelum kita melakukan pemberian napas bantuan sebanyak 2 kali, kita harus pastikan bahwa jalan nafas itu terbuka. Caranya adalah dengan melakukan head tilt, gampang saja, yaitu dengan mendongakkan kepala dan kemudian chin lift, kita menaikkan dagunya. Setelah itu kita memberikan pernapasan buatan. Setelah dipastikan jalan nafas terbuka dan aman, kita memberikan bantuan nafas sebanyak 2 kali. Pemberian nafas bantuan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tanpa alat, yaitu bantuan dari mulut ke mulut. Yang perlu diperhatikan dari pemberian bantuan mulut ke mulut adalah risiko terjadinya penyebaran penyakit. Pemberian napas buatan dari mulut ke mulut dilakukan dengan tetap memperhatikan agar jalan napas tetap terbuka, yaitu tetap melakukan head tilt, chin lift, kemudian kita memberikan napas bantuan dari mulut ke mulut. Tarik nafas yang dalam, kemudian berikan napas bantuan, kemudian tarik napas yang dalam, kita hembuskan 2 kali. Setelah itu kita akan melakukan kompresi kembali. Pernapasan bantuan juga bisa diberikan dengan menggunakan alat bantu, yaitu seringnya kalau di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan kita menyebutnya dengan ambu bag. Jadi pemberian napas buatan yang
Yang lainnya bisa kita lakukan dengan cara yang sama, hanya kali ini menggunakan alat bantuan, yaitu kita memberikan nafas melalui ambu bag yang terhubung dengan oksigen. Kita melakukannya dengan cara memegangnya, yaitu C, dan kemudian E. Jadi posisi tangan C dilakukan supaya masker oksigen itu dapat tertekan dengan rapat di daerah wajah pasien, kemudian E untuk mengangkat dagu. Setelah itu kita akan melakukan pompaan bantuan napas bantuan, kita akan melakukan pompaan. Bisa diperhatikan dada korban akan terangkat apabila kita melakukannya dengan benar. Ingat untuk selalu mendongakkan kepala pasien. Oke. Kita akan lihat perbedaan apabila kita tidak mendongakkan kepala pasien. Dada tidak berkembang. Kalau kita dongakkan, pemberian nafas buatan akan lebih efektif. Proses ini kita lakukan secara terus-menerus sampai bantuan datang. Yang perlu diingat adalah pompa jantung dari luar atau kompresi itu dilakukan saat tidak ada nadi. Kemudian napas bantuan selalu dibutuhkan oleh pasien yang tidak sadarkan diri. Untuk ingat bahwa kita harus memeriksa korban setiap 2 menit. Walaupun pada saat kita berikan bantuan, korban sudah sadar ataupun sudah ada denyut nadinya atau nafasnya sudah spontan, pastikan pasien ditempatkan dalam posisi yang nyaman. Oke, demikianlah cara-cara melakukan bantuan hidup dasar. Semoga tutorial ini dapat membantu kita mempunyai suatu kemampuan untuk memberikan bantuan sebelum korban mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan lebih lanjut. Terima kasih.